Sebelum kita mendengar sabda Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ketiga setelah Trinitatis, Minggu 6 Juli 2005, tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 11 hingga ayat 18. Saya baca untuk kita, demikian tertulis. Peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang ditulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka menyuatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Kita bernyanyi. Horas Maria Suwena. Selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita karena persekutuan kaum bapak merayakan pesta Parheo. Ini luar biasa karena dalam pesta Parheo ini tadi kita disuguhkan lagu PKB yang luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Terpujilah Kristus yang memberi kesempatan bagi kita kembali datang beribadah di GKPA Penjernihan. Setelah 1 minggu kita bersaksi, bersekutu, melayani Tuhan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Ada yang bersuka cita, ada yang bersedih, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang lemah, ada yang kuat. Kita semua datang beribadah kepada, mengucap syukur karena pertolongannya, memberi kita keselamatan kekal. Dan hari ini kita akan disuguhkan tema menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru ini penting karena tanpa ciptaan baru hidup kita tidak ada artinya. Dalam rangka merayakan persekutuan Parheo, kalau bahasa Indonesia Parheo itu bangkit ya, bersemangat kembali. Maka ada beberapa catatan yang mau sampaikan sebelum saya urai khotbah ini. Kehidupan yang baru atau ciptaan yang baru itu mempengaruhi. Kalau anak muda, pemuda
PNGKPA atau remaja hidup baru atau bertobat, pengaruhnya itu hanya 15%. Artinya dia tidak mampu mengajak ibunya, anak bapaknya datang ke GKPA penjernihan. Hanya dialah atau teman remajanya yang bisa dia ajak. Kuasanya 15%. Lalu kalau kaum ibu ciptaan baru, artinya bertobat, powernya itu hanya 35%. Dia hanya bisa ajak anaknya ke gereja GKPA. Suaminya enggak bisa. Artinya powernya sedikit. Paling dia bawa teman-temannya kaum ibu. Yang Hana, yang Lydia, yang Saroha, itu aja yang dia bisa bawa. Powernya 35%. Tapi kalau kaum bapak ciptaan baru, artinya dia punya pengaruh 60%. Mengapa? Karena dia bisa bawa istrinya, anaknya ke GKPA penjernihan. Amin. Supaya kita mau memaknai pesta Parahelion ini, ciptaan baru itu akan punya power jika kaum bapak itu bertobat, dan dia akan punya kuasa 60% memengaruhi keluarganya, jemaatnya, dan sekitarnya. Tidak hanya anak istrinya dia bawa ke GKP penjernihan, nanti tetangganya pun bisa dia bawa ke GKPA. Nanti kita akan urai power ama yang ciptaan baru itu bagaimana. Nah, dalam teks yang kita baru baca ini ada catatan penting yang kita pelajari soal ciptaan baru. Yang pertama, menjadi ciptaan baru tidak lagi menjadi ukuran dalam arti hanya bertobat dalam kata tanpa dalam perbuatan. Jadi menjadi ciptaan baru itu adalah sesuatu tindakan nyata yang merubah identitas kita. Kalau kita tidak menjadi ciptaan baru, identitas kita akan menjadi lama dan tidak punya power untuk merubah diri kita. Jadi menjadi ciptaan baru adalah sebuah tantangan, sebuah identitas yang merubah diri kita, tidak hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Jadi setiap ibadah sebenarnya atau setiap minggu kita harus menjadi ciptaan baru. Karena ketika sabda kita dengar, maka disitulah sabda itu mengubah kita menjadi manusia baru. Manusia lama kita akan mengalami perubahan, dan itulah menjadi identitas baru. Jadi ciptaan baru itu memiliki identitas bahwa kita telah diselamatkan, telah diperbarui, dan karena kita diselamatkan, diperbarui, maka kita melakukan prinsip kehidupan yang kekal, kerajaan Allah. Itu yang pertama kita pelajari, bahwa ciptaan baru itu kita memperoleh identitas baru. Nanti sebagai apa? Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru, identitas kita tetap menjadi aman di tengah keluarga dan gereja, tapi kita punya identitas lebih baik, yaitu menjadi ama yang unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi kalau amanya sudah unggul melayani dalam kebersamaan, maka GKPA pun akan menjadi unggul melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, panggilan untuk hidup dalam perubahan. Jadi kalau kita menjadi ciptaan baru, tapi kita tidak mau mengubah diri kita, mengubah mindset kita, mengubah perilaku kita, maka itu tidak akan terjadi ciptaan baru. Jadi kalau kita mendengar sabda Tuhan atau kita bersekutu dengan Tuhan melalui kor, ibadah, PA atau pertanyaan, itu harus mampu memanggil diri kita, mengubah diri kita, sehingga kita punya power. Jadi panggilan perubahan itu adalah berat. Tadi Paulus mengatakan dalam teks itu, memang dunia menganggap panggilan itu adalah hal biasa, maka hal-hal lahiriah dipersoalkan kepadanya soal sunat.
Tetapi bagi Paulus, panggilan itu ialah salib Kristus. Jadi kalau kita dipanggil untuk menjadi ciptaan baru, itu artinya kita harus pikul salib. Pikul salib berarti kita punya tantangan yang besar untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, menjadi ama yang lebih baik, menjadi orang percaya yang lebih baik. Jadi tidak stagnan, tapi orang percaya itu dinamikanya berubah. Setiap hari bertemu firman, mendengar firman, dia berubah. Persoalannya ialah sering kita mendengar sabda Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan, tapi kitanya tidak berubah. Misalnya begini, ini contoh. Ketika hari ini kita datang ke GAP Penjernihan, dengar khotbah ini, lalu dia berkata, seandainya di sini si Polan, cocok kali khotbah ini sama dia. Jadi sama orang yang cocok khotbah itu, sama dia tidak. Jadi dia tidak pernah mengalami perubahan. Karena bagi orang yang khotbah itu bukan bagi dirinya. Tapi yang hadir saat ini tidak ada seperti itu. Tidak ada sedikit maksudnya. Ini fakta. Ada orang yang sering berdoa, sering baca kitab suci, sering berdoa, sering mendengar khotbah, baik yang live streaming, baik yang YouTube. Tapi karakternya tidak ciptaan baru. Itu bukan orang yang tercipta baru. Yang tercipta baru ialah setelah mendengar khotbah di GKP Penjernihan, minggu depannya dia semakin ceria, semakin kuat imannya, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tapi dia bersemangat. Datang ke GKP ini bawa kabar baik gitu, pulang ke rumah dia semangat menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak-anak yang baik, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Itu artinya sabda itu memanggil kita memikul salib. Jadi hari ini kita dipanggil untuk menjadi ciptaan baru. Katakan ke diri kita, aku ciptaan baru. Itu kalau sudah ciptaan baru, pulang nanti dengan senyum. Kaum bapak pun nanti pulang ke rumah, mak kau ciptaan baru, iya, senyum kan? Tapi kalau ciptaan lama, pulang ke rumah, ngapain kau tadi di gereja? Berkelahi lagi. Baru hari Minggu sore sudah berkelahi. Padahal Minggu siang, wah begitu damainya, aku ciptaan baru. Pulang ke rumah baru, itu jangan, hentikan. Kita dipanggil memikul salib. Ketiga, hidup baru dalam roh. Jadi jangan nanti hidup baru itu, maka saya bim salah bim, ada beberapa berubah lagi kita jadi usia 17 tahun. Enggak. Tetap keriput, ubanan, tapi hatinya, semangatnya menggelora. Itu hidup baru dalam roh. Roh itu membakar semangat kita menjadi ibu yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik. Bersemangat melakukan kehendak Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan. Jadi hidup baru bukan Power Ranger. Power Ranger berubah, enggak begitu. Tetap seperti ini tubuh ini, tapi semangatnya luar biasa. Ada orang sering bertanya begini, bagaimana kabar? Luar biasa. Yes. Kalau saya katakan jangan kabarnya luar biasa. Kabarnya biasa, tapi tindakannya luar biasa. Kalau kabarnya luar biasa, biasanya 120/80, dia 160/100. Itu masuk rumah sakit itu. Atau kabarnya gulanya 600, masuk rumah sakit juga. Biarlah kabarnya biasa-biasa, 120/80, gulanya 100, tensinya bagus, kolesterolnya bagus, tapi tindakannya luar biasa. Bertemu orang, halo selamat pagi Bapak Amang Inam, bagaimana kabarmu? Itu kan luar biasa itu. Daripada datang sampai pulang pun masam. Jangan. Hari ini jangan masam, senyumlah.
Karena itu yang tindakannya sederhana, berdampak luar biasa. Kemarin itu Amang ini kok senyum-senyum sama aku ya? Wah, luar biasa ya. Nah itu kan minggu depannya datang lagi karena senyuman kita. Minggu depannya datang lagi karena senyuman kita, karena sapaan kita. Itu sederhana tindakannya, tapi berdampak besar. Lagunya enggak apa-apa, marjuk nirwahita kata Hana kan. Tapi orang yang mendengar minggu depannya rindu lagi. Begitu juga Quran. Jangan hanya waktu perayaan 2 kali bernyanyi. Iya kan? Waktu minggu-minggu biasa nggak apa-apa, semangatnya gitu. Jadi 3 kali kan gitu. Jangan hanya sekali ini ada seruling di sini dan gambus. Tiap nyanyi Quran ada seruling dan gambus. Tadi kan sampai gini-gini orang kan. Itu karena senangnya. Jadi jangan berhenti melakukan itu. Itu yang kita lihat dan kita pelajari dari teks ini. Nah, pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita supaya menjadi ciptaan baru? Bagaimana cara kita? Yang pertama, cara kita supaya menjadi ciptaan baru, pertama kita harus mengenali dan mengandalkan salib Kristus sebagai simbol perubahan. Saya ulangi, kita harus mengenali dan mengandalkan salib Kristus sebagai sumber dan simbol perubahan. Ada banyak orang sebagai orang Kristen mengaku Kristen lalu dia pakai salib, kalungnya salib. Kalau kaum ibu misalnya antingnya salib, atau laki-laki di mana-mana ada salib, Dia tempel salib dalam dirinya. Bagus itu menurut saya, supaya dia ingat bahwa dia pengikut Yesus. Supaya salib itu simbol bagi dirinya, sumber kekuatan, pengajaran, dan karakter. Persoalannya sering ialah kita melengketkan salib dalam tubuh kita, tapi karakter kita bukan pengikut Kristus. Ada salib di sininya, tapi perkataannya menyakitkan, sikapnya mematikan. Tengok di sana, padahal di sininya salib. Salib artinya mengingat kita, saya adalah pengikut Kristus, melakukan kehendak Kristus, maka perkataan saya menyenangkan, tindakan saya memuliakan Tuhan. Kalau tidak mau, maka lepas saja salib itu, simpan di rumah. Atau sama seperti di mobil kita, I love Jesus. Tapi ketika disenggol orang sih, apa kau? Itu. Ngapain tulis di mobilnya I love Jesus? Baru di lampu merah disenggol orang sedikit, keluar nama-nama kebun binatang. Harusnya kalaupun disenggol orang, haleluya, haleluya. Dia mungkin mau cepat. Kalau tergores nanti bentar tak perbaiki ke bengkel. Itu kan? Rugi 500.000, enggak apa-apa. Karena apa? Ada salib di sini. Pikul salibmu, sumber kekuatanmu, sumber inspirasimu. Kalau enggak mampu nanti cabut I love Jesus itu dari mobil. Simpan kalung kita itu yang bersalib-salib itu. Simpan. Kalau tidak mampu menjadi ciptaan baru. Itu caranya. Kita harus mengenali, mengandalkan salib Kristus sebagai sumber, simbol perubahan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menjadi ciptaan baru? Kita menghindari perkara dunia dan kebanggaan diri. Sunat itu kebanggaan diri. Maka setiap orang yang tidak bersunat tidak masuk surga. Lalu Paulus mengatakan, itu bukan terpenting bagiku, tapi yang terpenting bagi saya ialah menjadi ciptaan baru, karena itu ada artinya. Kalau hanya sunat secara lahiriah tidak ada artinya. Tapi sunat perkataan, sunat tindakan kita, sunat pikiran kita yang kotor, itu jauh lebih penting daripada berada di gereja, di persekutuan orang kudus, pikirannya kotor.
motivasinya kotor, itu tidaklah ciptaan baru. Itu adalah ciptaan lama. Jadi itu cara kita yang kedua, menghindari perkara dunia dan kebanggaan diri sendiri. Tapi jadilah membanggakan salib Kristus sebagai pengikut Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menghidupi hidup yang sesuai dengan roh. Tapi jangan menjadi rohana kan gitu. Hanya sampai roh. Roh itu adalah Roh Kudus. Jangan Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kita betah, tahan, sabar, kuat. Orang yang sabar dan kuat itu dia mendengar khotbah sampai habis kan gitu. Ada di sebuah gereja, pas pendeta naik ke mimbar, dia istirahat merokok di kantin. Pas amin dia masuk ke gereja untuk memberikan persembahan ketiga dan keempat. Itu bukan penuh roh, itu penuh Roh Kudus. Gatal tuh. Enggak tahan 2 jam di gereja. Harus mampir istirahat ke kantin. Di sini tidak ada itu. Enggak ada sedikit maksudnya. Makanya bertobat ya kalau ada. Jangan ke belakang. Selesaikan dulu ini khotbah ini. Kalaupun panjang enggak apa-apa. Ini masih 22 menit ini. Biasa kan kalau perayaan panjang enggak apa-apa. Kan sekali setahun ini ya. Tahun depan belum tentu saja. Sudah orang lain dari luar kata pendeta nanti. Itu. Jadi kita harus menghidupi sesuai dengan roh. Sekarang pertanyaan kita tidak hanya itu. Nanti kepanjangan ya, sudah 20 menit. Saya kaitkan dulu kepada kaum bapak. Bagaimana ciptaan baru bagi bapak-bapak kita ini yang terhormat ini, persekutuan kaum bapak ini, bagaimana ciptaan baru dalam rangka merayakan tahun kemandirian GKPA. Tahun ini kita mandiri. GKPA ini mandiri dari KBP 50 tahun. Panitianya di sini ada Amang Ketua Indra Ramli, Ketua Nasional. Kegiatannya banyak sekali. Ada mencetak buku ende yang baru beserta suplemennya. Ada mencetak sejarah GKPA. Kemudian ada Kornas, koordinasi nasional. Ada kegiatan-kegiatan napak tilas, nanti jalan kaki dari entah ke dari Sipirok ke Bunga Bondar, dari Parasor ke Bunga Bondar. Nanti kita tunggulah penjelasannya dari panitia. Tentu puncaknya ialah ibadah raya di Bunga Bondar, di mana dulu kita menandatangani naskah Panjayon secara de facto di Bunga Bondar. Diharapkan panitia hadir 1.500 orang. Dari penjernihan nanti 500 orang. Tutuplah dulu gereja sekali, gak apa-apa. Karena sekalinya 50 tahun. Gak apa-apa lah, semua kita ke sana. Saya membantu panitia ini. 1.500 orang. Dari semua GKPA. Mari ramaikan di sini. Ini momentum sejarah GKPA. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi membesarkan GKPA ini? Maka saya mulai dulu dari kaum bapak. Bagaimana kaum bapak ini dalam rangka tahun kemandirian menjadi ciptaan baru. Apa tugas kaum bapak? Pertama, jadilah teladan di tengah keluarga. Saya katakan tadi, jika bapak itu menjadi ciptaan baru, pengaruhnya 60% bisa membawa seisi rumahnya kepada Tuhan. Maka kalau sekarang dalam tahun kemandirian, jadilah kaum bapak menjadi teladan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kalau setiap minggu, misalnya setiap minggu kaum bapak ini berdasi merah, setiap minggu kan luar biasa. Tadi saya bilang sama Ahmad Indra Rambi di dalam perhubasan, sekarang harus dirubah, jangan lagi dasi merah. Itu Jokowi itu. Sekarang dasi biru. Zamannya Kabinet Indonesia Maju. Artinya GKPA mau maju pakai dasi biru. Nanti di pesta pesta
di Bunga Bondar nanti desi biru semua ya. Jangan lupa bawa saya satu. Supaya biru semua. Itu jadilah teladan. Tapi jangan buang ladannya. Tapi harus lengkap, jadilah teladan. Teladan berarti soko guru, tiruan, panutan. Menjadi orang yang ditunggu kehadirannya. Ditunggu kehadirannya di rumah, ditunggu kehadirannya di GKPA, ditunggu kehadirannya di kantor. Itu teladan. Jangan nanti setelah datang dia ke GKPA, marosia, beta ini. Menyingkir semua. Itu bukan teladan, berarti itu toksik. Toksik itu. Hati-hati. Jangan menjadi ama yang toksik, tapi ama yang teladan. Istri merindukan pulang ke rumah. Di mana kau sayang? Di GKPA. Jam berapa pulang? Itu kan. Berarti dirindukan pulang. Daripada tidak ditelepon sama sekali. Loh di sini mudah. Berarti dia dirindukan. Jadilah menjadi teladan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum bapak harus membangun kebersamaan. Unggul melayani dalam kebersamaan. Sering-sering ngumpul. Tapi ngumpul yang dibicarakan kerajaan Allah, GKPA. Jangan nanti ngumpul yang dibicarakan lahiriah. Jangan. Tapi bagaimana GKPA ini bertumbuh, berkembang, pesat, dibicarakan. Misalnya begini, yang dibicarakan. Penjernihan ini kan sudah bisa resort khusus ini kan. Karena jemaahnya sudah 300 kakak. Berdasarkan tata gereja, jemaat yang 150 tahun ke atas itu bisa resort khusus. Mari kita bicarakan. Lalu ada nanti resort baru, resort Jawa Barat 1, Jawa Barat 2, resort Jatimurni. Sehingga di Jakarta ini minimal ada 5 resort. Kalau sudah resort 5 di Jakarta ini kan berkembang. Kadang-kadang kita malu, datang pendeta HKBP teman kita, tiga resort di Jakarta GKPA. Gitu. Kita gini malu membilangnya 2 atau 3, malu. Tapi kalau sudah ada resort khusus penjernihan, wah, di mana itu? Pecumpongan, wah, apa lagi? Resort Jatimurni, mana lagi? Resort Bekasi Raya, resort Depok, mana lagi? Resort Bandung, wah. 5 misalnya. Preses pun enak, sharing distrik katanya 5 pendeta resort datang. Ini sharing distrik 3-nya resort tapi hadir 1 orang. Gimana mau unggul? Yang kita bicarakan GKPA untuk mewujudkan apa? Unggul melayani dalam kebersamaan. Jadi kaum bapak itu menjadi simbol pergerakan GKPA ke masa depan. Kalau dikatakan tidak sebelum pergerakannya, mereka tidak punya kapital, tidak bisa melakukan survei dan penelitian pengembangan. Itulah kehadiran kita bersama. Yang kita bicarakan ialah kerajaan Allah baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum bapak memperkuat kemandirian GKPA. Saya kemarin tanya, tangga ke lantai atas ke lantai pendeta resort, ini apa ini? Kayak garasi itu, tapi nggak mungkin motor atau mobil masuk. Lalu dikatakan ini apa namanya itu, pemberdayaan ekonomi. Bagus, menurut saya bagus. Saya ke GKPPD, ada GKPPD Mart di kantor pusat. Nanti kalau kita buat ini GKPA Mart, pulang ibadah semua kita belanja sabun, sikat gigi, apa namanya, odol sama ya, apa namanya ini, semua lah, semua belanja di sana. Itu berarti kita mendukung ekonomi GKPA. Nanti muncul GKPA Mart di Sipagimbar, GKPA Mart di Medan Barat, GKPA Mart di Depok. Itu memperkuat ekonomi GKPA. Uang kita tidak pergi ke Indomaret, uang kita tidak pergi ke supermarket, uang kita pergi ke GKPA Mart, beli beras, beli Indomie, beli semuanya. Maka kita memperkuat GKPA. Nah, inilah tugas kaum bapak. Kembangkan. Bahkan kemarin saya
bersama tim di Arse sosialisasi tahun kemandirian ini, ada seorang bapak mengatakan begini, bagaimana GKPA ini mampu menampung hasil bumi yang ada di Arse atau Bunga Bondar, ditampung di GKPA Penjernihan, dijual di sini, dan itu menjadi membantu perekonomian di kampung. Misalnya orang kampung kirim ke sini gula merah, dibeli di sana 5.000, dijual di sini 10.000 kepada siapa? Jemaat kita. Maka mereka hidup, kita hidup. Ini penting ketika kaum Bapak sudah menjadi ciptaan baru, sehingga ke depan GKPA terkenal dengan membantu perekonomian jemaat. Ini dalam tahun kemandirian. Lalu yang keempat, bagaimana kaum Bapak menjaga keberagaman dan toleransi dalam kebersamaan. Di GKPA suka tidak suka, kita sekarang sudah multi kultural. Ada Angkola, Toba, Dairi, Simalungun, Karo, Jawa, Chinese. Jadi kita harus membangun kebersamaan dalam kepelbagaian, dalam budaya, dalam bahasa, sehingga GKPA menjadi tempat kita bernaung untuk menjadi gereja yang unggul, gereja yang teduh dalam rangka memberitakan kebenaran Tuhan. Yang terakhir, dalam rangka menjadi ciptaan baru dalam tahun kemandirian bagi kaum Bapak. Kaum Bapak meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana contoh? Di depan kita ini ada ini apa? Apartemen. Ada ribuan keluarga di sana tinggal. Apakah kita pernah bekerja sama dengan pengurus apartemen ini bertanya berapa orang umat Kristen di sini? Minta nomor WA-nya. Lalu setiap minggu kirim, halo, selamat pagi, Tuhan memberkati, tulis di bawah GKPA Penjernihan. Kalau setiap hari kita sebar kepada mereka kabar baik, jangan-jangan nanti mereka daripada jauh beribadah, dia datang ke GKPA Penjernihan ini. Ada di depan mata mereka gereja, sentuhan kaum Bapak perlu. Atau tidak mungkin itu. Di sini ada banyak mungkin yang perlu kita bantu. Atau menyumbang tong sampah di kelurahan atau di rumah susun, buat di situ tong sampah GKPA, buat plastik ini semua kan, tulis di bawah GKPA, sehingga setiap dia buang sampah, oh GKPA apa itu ya? GKPA apa itu ya? Baru dia cari tahu di mana GKPA, maka GKPA menceritakan sekitar kita. Itu kesaksian. Menjadi ciptaan baru, berarti ada tindakan nyata yang dikerjakan kaum Bapak. Mungkin tidak sekarang, bolehlah dipikirkan ke depan. Semoga perayaan ama ini membuka cakrawala baru, menjadi ciptaan baru. Itu menjadi tanggung jawab kita. Pikulah salib kita menjadi hidup dalam roh, bahkan membarui kehidupan kita hari demi hari. Untuk apa? Memuliakan Tuhan dan selamat parheheon ama bagi kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Terpujilah Engkau Bapa, karena Engkau telah bersabda, sabdamu menjadi kekuatan baru bagi kami, untuk menjadi ciptaan baru. Mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.